one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Alpasari dari kelas PAI 5F dengan NIM 1181198. Judul ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Andina Nurwahidah MPD. Pada video ini saya akan membahas salah satu skripsi jenis penelitian, yaitu penelitian biografi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu identitas skripsi yang diteliti. Judul skripsi biografi Arsamit Al-Asyur, pemikiran dan tindakannya. Nama peneliti Arman, asal perguruan tinggi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari. Tahun terbit skripsi tahun 2012. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu latar belakang. 1. Permasalahan. Pada masyarakat Tolaki, penanganan suatu urusan adat, khususnya masalah perkawinan, ada yang berdasarkan kehendak dan kepentingan yang mempunyai urusan, dan ada yang menurut pelaku adat. Faktor itulah yang kemudian menimbulkan terjadinya perbedaan wujud dan tata cara pelaksanaan antara lingkungan tertentu dengan lingkungan umumnya. Yang kedua, alasan. Arsamit merupakan salah satu tokoh adat budayawan Tolaki yang memiliki peran penting dalam pelestarian, pengembangan kebudayaan Tolaki, namun belum banyak orang yang mengetahui sosok Arsamit. Yang ketiga, screenshot paragraf yang memuat data pra-penelitian yang terdapat di latar belakang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di samping saya sudah saya tampilkan paragraf yang memuat data pra-penelitian yang terdapat di latar belakang. Pembahasan yang ketiga, yaitu pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana latar belakang kehidupan Arsamit Al-Asyur. Yang kedua, bagaimana pikiran Arsamit Al-Asyur sebagai tokoh adat dan budayawan Tolaki. Dan yang ketiga, bagaimana tindakan Arsamit Al-Asyur sebagai pakar adat Tolaki. Dan tujuan penelitian di sini juga ada 3. Yang pertama, menjelaskan latar belakang kehidupan Arsamit Al-Asyur dari masa kecil, pendidikannya, pekerjaannya, latar belakang keluarganya, dan pengalaman serta kegiatan-kegiatannya dalam bidang kebudayaan. Yang kedua, menjelaskan tentang pikiran Arsamit Al-Asyur sebagai tokoh adat sekaligus budayawan Tolaki. Dan yang ketiga, menjelaskan tindakan Arsamit Al-Asyur sebagai pakar adat Tolaki. Pembahasan yang keempat, yaitu manfaat penelitian. Di sini ada 4 manfaat, yaitu yang pertama, bagi mahasiswa diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa secara umum dan mahasiswa program studi pendidikan sejarah khususnya tentang biografi. Yang kedua, bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai salah satu tokoh masyarakat khususnya masyarakat Tolaki. Yang ketiga, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan agar pemerintah lebih memahami, memperhatikan, dan memberikan penghargaan yang pantas bagi tokoh-tokoh yang berjasa dalam mengembangkan kebudayaan Tolaki. Selain itu, tulisan ini dapat menjadi bahan masukan dalam rangka pengembangan, pengkajian, dan penulisan biografi di Sulawesi Selatan. Dan yang keempat, yaitu bagi penulis atau penelitian, dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir peneliti dalam ilmu sejarah dan penulisan biografi khususnya. Nah, menurut saya di sini peneliti kurang dalam membagi pembagian manfaat penelitiannya. Seharusnya peneliti membagi menjadi 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Di sini dapat kalian lihat di layar, yaitu ada teori yang dikaji, subteori, dan sumber kutipan. Masih masuk di bab 2, yaitu tentang kajian penelitian terdahulu atau kajian relevan. Yang pertama, ada beberapa tulisan mengenai biografi, diantaranya yang ditulis oleh Jefferson Guntur Sitohang sebagai pemusik dan pembuat alat musik Batak Toba. Dan yang kedua, biografi yang ditulis oleh Eva Angeline Sembiring, biografi Rakuta Sembiring Brahman. Dan yang ketiga, biografi yang ditulis oleh Sansri Nuari Silitonga, Nur Ainun sebagai penyanyi Melayu Sumatera Utara, biografi dan analisis struktur rentak senandung, Mainang, dan lagu duo yang dinyanyikannya.
Yang keempat, tulisan lain mengenai biografi, yaitu biografi yang ditulis oleh Suharni Sudin Sufu Yusuf dari seorang bangsawan, pejuang hingga birokrat. Pada bab 3 yaitu metode jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yaitu melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yaitu metode sejarah atau historical metode. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu Benua Kota Kendari dan di Kelurahan Arombu Kabupaten Konawe. Waktu penelitian yaitu 30 April 2012. Selanjutnya, sumber data penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama, data sekunder, yang kedua, data primer, dan yang terakhir, sumber benda. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini dapat kalian lihat teknik pengumpulan data dan instrumen alat pengumpulan datanya. Selanjutnya, materi yang terakhir, teknik pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data. Di sini peneliti tidak menuliskan teknik pemeriksaan keabsahan data dan peneliti juga tidak menuliskan teknik analisis data. Alangkah baiknya jika peneliti menuliskan keabsahan data yang ia gunakan dan menuliskan analisis data yang ia gunakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang review skripsi dengan judul Biografi Arsamit Al-Asyur, Pikiran dan Tindakannya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.